Baik, dalam video kali ini saya akan mempraktikkan sebuah layanan dalam BK, yaitu layanan konseling individu. Nah, video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling mikro dengan dosen pengampu Ibu Asti Haryati. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Baik, silakan duduk. Baik ya, seperti yang telah kita janjikan minggu kemarin, bahwasanya hari ini adalah jadwal kita melakukan konseling. Oke, sebelumnya agar kegiatan kita lebih santai, lebih rileks, kita perkenalan dulu ya, Mbak. Nah, tidak usah terlalu kaku. Di sini perkenalkan, nama Ibu Mea Tiara, bisa dipanggil Ibu Mea ataupun Ibu Tiara, yang mana adik nyamannya saja. Nah, dengan Mbak siapa? Dengan Putri, Bu. Oh, Mbak Putri. Gimana tadi Mbak Putri perjalanannya ke sini? Apakah baik saja? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Oke, sebelumnya apakah Mbak Putri pernah melakukan konseling ataupun cerita ataupun curhat dengan teman? Kalau untuk konseling sebelumnya belum pernah, Bu. Tapi kalau untuk curhat dan sharing ke teman sudah. Nah, lebih kurangnya seperti itu ya konseling yang akan kita lakukan. Nah, sama seperti curhat ataupun sharing cerita dengan teman, tetapi lebih terarah dan lebih terstruktur. Nah, di sini Ibu sebagai konselor dan Mbak Putri sebagai klien Ibu. Nah, dalam kegiatan ini nantinya Mbak Putri diharapkan terbuka ataupun sukarela dalam menceritakan apapun yang Mbak Putri rasakan dan apapun yang mengganggu pikiran Mbak Putri. Nah, dalam kegiatan konseling ini Mbak Putri tidak usah takut, karena dalam konseling kita ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak Putri ceritakan hanya kita berdua yang mengetahuinya. Baik, Bu. Setelah konseling nantinya diharapkan Mbak Putri ini bisa merasa lebih baik, lebih lega, dan merasa lebih terbantu dengan adanya solusi dan diskusi dan beberapa arahan yang saya berikan. Kemudian kegiatan kita ini akan lebih bermakna dan bermanfaat ketika Mbak Putri melakukan apa yang telah kita janjikan sebelumnya. Nah, sampai di sini adakah yang masih ragu ataupun belum paham, bisa ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke tahap selanjutnya. Baik, silakan Mbak Putri. Mbak Putri silakan ceritakan apa yang membuat perasaan Mbak Putri tidak enak ataupun sesuatu hal yang menjanggal Mbak Putri selama beberapa hari ini. Jadi begini, Bu, yang mengganggu pikiran saya dan membuat saya susah tidur selama beberapa hari ini adalah mantan pacar saya, Bu. Jadi kami telah berpacaran selama 5 tahun. Dan sekarang hubungan itu putus di tengah jalan. Dan yang lebih parahnya lagi, si mantan saya tadi sudah punya pengganti saya, Bu. Jadi saya merasa bisa sulit melupakan. untuk melupakannya. Jadi Mbak Putri bermalam-malam gak tidur cuma mikirin mantan Mbak Putri ini? Enggak, Bu. Saya dengar dari teman-teman saya kan, si mantan saya tadi udah tunangan sama pasangan barunya. Dan saya kepo-kepoin di sosial media, memang benar mereka selalu ngepost foto berdua. Terus status si mantan saya tadi sudah bertunangan dengan pacar barunya, Bu. Ya Mbak Putri, saya sangat mengerti apa perasaan Mbak Putri. Lalu begini ya Mbak Putri. Nah, mantan Mbak Putri itu sudah memiliki tunangan. Nah, kalau dia sudah bertunangan, otomatis dia mau ke lebih jenjang yang serius. Kalau dari Mbak Putri sendiri, apa yang Mbak Putri inginkan setelah melihat kejadian tersebut? Kalau dari saya sendiri, Bu, saya ingin lupa sama si mantan saya tadi. Dan saya ingin mencoba untuk ikhlas. Mbak Putri bilang tadi kan mau melupakannya. Lalu dengan Mbak Putri begadang tiap malam, menangis, apakah bisa melupakan mantannya? Enggak. Tidak, Bu. Enggak ya. Kalau begitu Mbak Putri udah tahu gimana ngelupain mantannya tersebut? Belum, Bu. Mungkin dari Ibu sendiri ada saran dan masukan buat saya, Bu. Nah, Mbak Putri
tadi kan bilang Mbak Putri sering kepo-kepoin sosmednya, mungkin Mbak Putri masih sering kontekan dengan mantannya. Kalau dari saya sendiri sih, mungkin Mbak Putri langkah pertama boleh mendelete kontaknya, misal apa menghapus pertemanannya. Baik Bu, kalau begitu saya akan menghapus kontaknya dari handphone saya. Nah, tadi Mbak Putri sudah mendelete kontaknya. Nah, setelah ini Mbak Putri bisa melakukan apa? Seperti itu. Mungkin setelahnya saya akan lebih fokus kepada kuliah saya dan akan mencari pengganti. Nah, oke. Pasti saya doakan pasti Mbak Putri bisa melupakan mantan Mbak Putri tersebut. Putri kan cantik, pasti bisa mendapatkan lebih dari mantannya itu. Putri, ya saya percaya dengan Mbak Putri. Kan Mbak Putri juga mempunyai keberanian. Mbak Putri itu juga sudah melakukan apa yang Mbak Putri katakan sendiri. Mungkin Mbak Putri nantinya akan mendapatkan laki-laki yang lebih pantas untuk Mbak Putri. Amin. Mbak Putri, bagaimana perasaan Mbak Putri setelah Mbak Putri melakukan konseling ini? Saya merasa lega dan agak terbantu Bu, dan saya berterima kasih kepada Ibu karena unek-unek di dalam diri saya telah terkeluarkan dan saya juga harus move on. Ya, saya juga percaya dengan Mbak Putri. Semoga Mbak Putri nanti mendapatkan penggantinya yang lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Putri. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi konseling selanjutnya. Baik, kita bisa akhiri konseling hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.